Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia, maksudnya gangguan pernafasan pada manusia, yang kemarin sebagian sudah kita bicarakan. Mari kita lanjutkan bersama-sama. Oke, gangguan pada sistem pernafasan. Kalau kemarin sudah kita bicarakan, ini kita lanjutkan lagi, apa saja gangguan-gangguan pada sistem pernafasan itu. Oke, berikutnya adalah TBC atau tuberkulosis. Penyakit TBC ini disebabkan oleh apa? Oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Menginfeksinya di mana, Bu? Menginfeksinya di paru-paru. Nah, nih anak-anak coba perhatikan, coba kita perhatikan semua, inilah paru-paru kita. Tetapi ketika terinfeksi dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis, maka ini bakteri-bakterinya ini akan menyerang di paru-paru kita sehingga menyebabkan pernafasan kita terganggu. Gejalanya apa? Gejalanya mudah lelah, berat badan menurun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdahak. Ini kurang lebih gejala pada penderita TBC atau tuberkulosis. Ya. Nah, TBC ini tidak hanya terjadi di paru-paru saja, tetapi TB ini juga bisa menyerang pada tulang. Nah, tulangnya juga di mana-mana terserah dia menyerangnya gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Mudah-mudahan paru-paru kita semua normal. Amin. Jadi ini ketika paru-paru kita normal seperti ini. Tetapi kalau paru-paru penderita TB akan berbeda. Nah ini anak-anak lihat ada lubang-lubangnya penderita TB ini. Kemudian jika sistem imunnya lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limpa untuk menginfeksi organ lainnya. Jadi apa kata kuncinya biar kita tidak terjadi sakit, maka sistem imun kita harus kuat. Yang penting kita sudah berusaha. Sudah berusaha menjaga hidup sehat, berolahraga, berikhtiar, tetapi tetap kita berdoa Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan memberikan kesehatan semuanya. Nah, ini TB yang terjadi pada tulang, tuberkulosis yang menyerang tulang belakang. Dapat mempengaruhi bentuk tulang belakang yang disebut penyakit POT. Jadi ada tulang belakangnya itu benjol gitu, anak-anak mungkin pernah ketemu, sehingga banyak juga yang jalannya menjadi membungkuk, tapi membungkuknya di tulang belakangnya itu ada benjolannya gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau normalnya seperti ini, jadi dia akan seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Oke, berikutnya ada yang namanya asma, menyerang saluran pernafasan. Asma dapat disebabkan faktor lingkungan. Maksudnya apa? Maksudnya ada zat pemicu alerginya. Misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lainnya. Yang menyebabkan seseorang penderita asma itu alergi. Nah, ini lihat asma. Inflon bacteria tubes. Nah, ini kalau normal saluran pernafasannya lebar. Tetapi kalau asma maka dia akan menyempit karena terjadi penebalan di sini. Ya, karena terjadi penyebaran di sini. Nah, sehingga untuk bernafas susah. Masuknya alergi dari mana? Masuknya alergi memicu tubuh menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin yang dapat memicu penyempitan saluran pernafasan tadi. Entah asap rokok,
entah bulu hewan, entah debu ketika bersih-bersih. Kalau yang punya sakit asma biasanya akan bersin-bersin atau nafasnya sesak gitu ya. Nah, berikutnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar apa ini? Gambar eh, kondisi bronkus normal dan penderita asma. Kalau normal nih normal, dinding ototnya semua normal, salurannya normal. Tapi kalau penderita asma itu dindingnya menebal, saluran udaranya menyempit, ya, ototnya berkontraksi. Dinding saluran pernapasan menebal. Jadi artinya oksigen yang masuk ke sini lebih sedikit atau lebih susah gitu ya. Nah, penyempitan yang terjadi pada saluran pernafasan menyebabkan sulit menghirup oksigen. Biasanya mengalami batuk, nafas berbunyi, nafas pendek, dan sesak nafas. Ini untuk yang asma. Kemudian beberapa cara pencegahan ketika sesak nafas. Nah, ini ketika sesak nafas, biasanya penderita itu akan diam sebentar, menunduk, kemudian berusaha untuk menenangkan, untuk mengambil nafas dalam-dalam, gitu ya. Atau bisa juga dengan menggunakan seperti ini. Karena asma penyakit kronis pada saluran udara yang membuat sulit bernapas, di mana ada peradangan saluran udara yang menghasilkan penyempitan sementara saluran udara yang membawa oksigen ke paru-paru. Nah, kalau ini kanker paru-paru. Terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru. Gejalanya apa? Hampir mirip-mirip. Batuk disertai dahak. Berat badannya berkurang drastis. Nafas menjadi pendek dan sakit pada bagian dada. Nah, ini kanker paru-paru. Kalau paru-paru kita normal seperti ini, nak. Ininya, warnanya ya. Warnanya seperti ini. Nah, tetapi kalau terjadi kanker, warnanya seperti ini. Ya, jadi mari kita sayangi paru-paru kita. Mudah-mudahan kita selalu berdoa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru karena merokok dalam jangka waktu yang lama. 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak merokok. Kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Ini di buku anak-anak juga ada ya. Nah, semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini. Sampai di sini dulu anak-anak yang Ibu sayangi. Salam sukses dan sampai jumpa. Pilihan ada pada kita semua. Semoga kita bijak memilih kesehatan kita dan memikirkan kesehatan orang-orang di sekitar kita. Semoga kita sehat selalu. Amin. Sampai jumpa. Tunggu ya pada tayangan berikutnya.